Bagi anak-anak kelas 8 yang terkasih, pada video pembelajaran kali ini Bapak akan membahas tentang sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi ini adalah salah satu dari sakramen inisiasi. Jadi setelah sakramen baptis ada sakramen krisma, ada kemudian sakramen Ekaristi. Ya, apakah yang akan kita pelajari pada poin ini? Satu, apa yang dirayakan, apa yang didoakan dalam sakramen Ekaristi. Nah, poin inilah yang bisa disimpan gitu ya, dipelajari, diterima, khususnya juga untuk anak-anak yang bukan dari gereja Katolik atau gereja yang ada sakramen Ekaristinya. Bisa difahami, diterima begitu ya. Karena apa yang dirayakan dalam sakramen Ekaristi sebenarnya itu adalah nilai yang sangat universal, yaitu pengorbanan diri. Nah, yang kedua, apa yang kita pelajari pada materi ini adalah ritus upacara gitu ya. Apa saja yang digunakan. Nanti kita akan lihat lambang yang digunakan dalam sakramen. Ingat, sakramen itu adalah tanda. Tanda itu bukan sesuatu yang bukan yang sejati, tetapi menghadirkan ya, sarana gitu ya. Oke, langsung masuk saja ke poin pembahasannya. 1. Sakramen Ekaristi itu apa yang dirayakan? Apa maknanya? Sakramen Ekaristi itu adalah puji syukur dan kenangan ya. Langsung yang mendengar kata kenangan itu langsung ingat mantannya. Nah, sakramen Ekaristi itu adalah puji dan syukur. Puji syukur itu kenapa? Karena penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus. Peristiwa penebusan itu dihadirkan kembali. Umat yang berdoa mengenang ada peristiwa apa yang pernah terjadi, nah itu dikenang, dihadirkan kembali. Itu maknanya. Karena mengenang suatu peristiwa yang sangat membahagiakan, yaitu peristiwa penebusan, maka sakramen Ekaristi juga di dalamnya ada syukur yang diungkapkan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menebus saya melalui pengorbanan dirimu. Pengorbanan diri Tuhan dilambangkan dengan hosti dan anggur yang dipersembahkan di dalam Ekaristi. Dipersembahkan itu didoakan gitu ya, dikuduskan, disucikan ketika imam, pemimpin ibadat itu mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagi penebusan banyak orang. Nah, pada saat itulah seluruh umat yang hadir mengenangkan peristiwa persembahan diri Yesus untuk semua manusia. Mohon poin ini dipahami bahwa Ekaristi itu adalah sakramen yang dirayakan, yang didoakan bersama-sama untuk 1. bersyukur, 2. mengenangkan peristiwa penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, tambahan lagi yang poin ketiga, dalam Ekaristi Yesus sendiri hadir. Umat Katolik, umat gereja yakin dan percaya pribadi imam itu menghadirkan Kristus sendiri akhirnya, yang mengorbankan diri, yang memberikan diri untuk umat. Maka kata Ekaristi berasal dari kata Eukaristien, bahasa Yunani, yang berarti puji syukur dan gembira. Karena umat gereja yakin dan percaya bahwa pada saat Ekaristi Yesus sendiri hadir, maka suasana Ekaristi itu penuh syukur dan harapan. Begitu. Mohon bagian ini dicatat ya. Ekaristi menjadi perayaan 1. syukur, 2. kenangan akan kurban Kristus yang menyelamatkan manusia, 3. kehadiran Kristus sendiri. Nah, Bapak ingin memberi tekanan pada kata mengenang. Ekaristi itu tanda dan sarana yang mampu menghadirkan peristiwa. Jadi seolah kita ikut lagi, merayakan lagi
ada bersama dengan Tuhan yang mempersembahkan diri. Peristiwa apa yang melatar belakangi sakramen Ekaristi? Betul, perjamuan terakhir. Karena pengorbanan dan persembahan Yesus itu pertama dimulai dari Ekaristi, dari perjamuan terakhir itulah. Ketika Yesus memberikan tubuhnya dibagikan untuk para murid. Nah, itu peristiwanya ketika makan bersama itu yang menjadi latar belakang sakramen Ekaristi. Ekaristi Kudus adalah sakramen saat Yesus memberikan tubuh dan darahnya. Nah, itu dilambangkan dengan hosti melambangkan tubuh, anggur melambangkan darah Yesus yang dipersembahkan untuk seluruh umat yang menerima. Nah, ketika nanti ada acara atau bagian komuni, umat menerima hosti yang sudah dikuduskan, saat itulah gereja meyakini umat bersatu dengan Tuhannya, menerima makan, menerima tawaran keselamatan dari Tuhan. Maka ada dua gerakan kan, gerakan dari Tuhan menyapa umat dan umat menggabungkan diri menerima Tuhan dalam dirinya, dalam hidupnya. Maka Bapak menulis di sana mengenang dan mempersatukan diri. Ini tindakan umat nih, umat mengenang, percaya sungguh bahwa Tuhan hadir, satu. Kedua, umat mempersatukan diri dengan Tuhan. Maka tak bisa disangka lagi bahwa sakramen ini adalah puncak gitu ya. Sakramen yang paling penting, menjadi sumber hidup, menjadi tenaga. Kalau motor sumber hidupnya bensin. Kalau laptop LCD sumber hidupnya apa? Listrik. Kalau manusia beriman, sumber hidupnya Ekaristi. Ya makan ya, harus makan betul. Ekaristi menjadi sumber hidup, kekuatan. Ketika sedih, ketika kamu mendapatkan tantangan gitu ya, misalnya kamu dibully teman-temanmu, Bapak nggak mendoakan, tapi ketika itu saat-saat sedih gitu ya, kita butuh kekuatan, Ekaristi lah jawabannya. Karena apa? Karena dalam peristiwa Ekaristi kita mengenang lagi. Sekali lagi Bapak ulangi lagi. Ada peristiwa yang kita hadirkan, yaitu ketika Yesus sendiri mau mengorbankan nyawanya untuk kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada cinta seseorang yang mau memberikan nyawa untuk sahabatnya. Kamu sahabat-sahabat Tuhan. Nah, dalam peristiwa Ekaristi itulah kita kenangkan, kita hadirkan, kita alami bersama pengorbanan Tuhan itu. Ini tadi Bapak sudah jelaskan, ini mohon dicatat, di mana ditulis bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup orang Kristiani dalam dokumen Lumen Gentium artikel 11. Bahwa ibadat Ekaristi sangat penting karena menjadi sumber dan puncak hidup orang Kristiani. Secara cepat Bapak akan menjelaskan bagian kedua, tata perayaan Ekaristi. Bapak hanya akan menyebutkan bagian atau unsur utama yang paling mendasar, yaitu ada dua, liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Mari kita lihat bersama-sama. Kita singkat LS ya, liturgi sabda. Dalam liturgi sabda kita mendengarkan bacaan kitab suci. Tuhan hadir melalui sabdanya. Kita mendengarkan dan kita merenungkannya, memasukkannya dalam hati. Kita meyakininya, kita mengamininya. Maka dengan cara itu kita menerima kehadiran Tuhan dan memanjatkan doa umat. Tiga ya, mendengar, merenungkan, dan memanjatkan doa. Liturgi Ekaristi LE. Pada liturgi Ekaristi, roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan itu dipersiapkan, ditata begitu ya dengan rapi, kemudian diberkati oleh imam, lalu dikuduskan dengan kata-kata imam mengangkat hosti dan berkata, inilah tubuhku yang diberikan bagimu. Inilah darahku, mengangkat piala dengan mengatakan inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang.
bagi penebusan dosa. Who wants to read number 2? Itu dalam doa syukur agung. Jadi liturgi Ekaristi itu panjang. Di tengah-tengahnya ada doa syukur agung saat paling puncak ketika imam menguduskan hosti anggur menjadi tubuh dan darah Yesus. Kemudian setelah doa syukur agung, umat menerima hosti yang sudah dikuduskan tadi. Pada saat itulah umat menggabungkan diri, mempersatukan diri dengan Tuhan. Kata komuni, masih ingat tugas gereja? Komunio. Artinya persatuan, persekutuan. Ini poin terakhir. Umat gereja percaya ketika kita melakukan Ekaristi setiap hari, di saat itulah kita menghadirkan Tuhan. Dan ketika kita merayakan Ekaristi, nyatalah perlindungan Tuhan yang selalu untuk kita setiap hari. Yesus sungguh hadir dalam Ekaristi. Ite missa es adalah kalimat penutup dari imam di akhir perayaan Ekaristi. Artinya, pergilah kamu diutus. Setelah kamu mengenangkan dengan otak, meyakini dengan hati, menerima Tuhan dalam komuni, akhirnya kamu diutus untuk mewartakan kasih, untuk juga berani berkorban seperti Tuhan Yesus yang tadi dalam Ekaristi berkorban untuk kita. Sekarang kita dipanggil untuk juga mau berkorban dalam hidup sehari-hari. Berani enggak? Bapak berharap kamu semua berani. Selamat belajar. Belajar itu juga berkorban ya. Semangat selalu anak-anak. Demikian penjelasan materi ini. Now number 4. Who wants to read number 4?